Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, anak-anak soleh dan soleha Pak Henry. Hari ini anak-anak kelas 5 akan melanjutkan materi baru ya. Nah, materi barunya tentang apa? Ayo kita lihat di bab berikutnya. Baik, nah ini babnya ya. Bab 1 operasi hitung pecahan sudah selesai kemarin pada saat UTS. Sekarang kita lanjutkan, bukan bab 2 ya nak ya, tapi kita lanjutkan ke bab 3. Kenapa bab 2 enggak Pak Henry? Karena bab 2 kecepatan dan debit itu pada kurikulum COVID tidak ada. Jadi karena pada saat sekarang kita sedang COVID, jadi ada kurikulum COVID. Nah, di situ tidak ada diajarkan tentang kecepatan dan debit, tapi ada di bab 3 yang Bapak Henry ajarkan tentang denah dan skala. Jadi tidak kita lanjutkan di bab 2 ya, tapi kita lanjutkan di bab 3. Karena kenapa tadi nggak lanjut di bab 2? Karena kecepatan dan debit tidak ada di kurikulum COVID materinya. Nah, jadi kita pelajari tentang denah dan skala. Baik, sekarang kita lanjut ke bab 3 ya. Nah, di bab 3 halaman 55. Oke, kita buka sama-sama halaman 55. Sambil dibuka bukunya ya. Sudah ketemu halaman 55 tentang denah dan skala. Oke, Pak Henry lanjutkan ke 56 aja. Nih, pelajaran pertama kita adalah tentang denah dan arah mata angin. Denah sederhana. Nih di sini ada ya. Denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Perhatikan di sini, ini ada peta lokasi denah lokasi pernikahan. Nah, sudah sering ketemu ya di undangan pernikahan banyak seperti ini denahnya ya. Ini lokasinya, lokasi gedung Balai Bakti. Sudah sering anak-anak ketemu dengan hal-hal seperti ini tentang membaca denah sederhana. Tapi perhatikan baik-baik, yang paling penting utama adalah tentang ini. Nih, tentang arah mata anginnya. Jadi anak-anak mulai sekarang hafalkan arah mata angin ini. Selama ini kan kalian mengenal utara, timur, selatan, barat saja. Nah, di kelas 5 sekarang dikenalkan tentang utara, timur, laut. Jadi antara utara dengan timur ada timur laut. Kemudian antara timur dengan selatan ada namanya tenggara. Kemudian antara selatan dengan barat ada namanya barat daya. Kemudian antara barat dengan utara ada namanya barat laut. Cara mengingat yang paling gampang adalah bagian atas ini ada laut-lautnya, barat laut dan timur laut. Itu cara gampang mengingatnya ya, bagian atas itu ada timur laut sama barat laut. Kemudian di samping bawah sini antara tadi timur dengan selatan ada tenggara. Nah, disinilah antara barat dan selatan ada barat daya. Itu arah mata angin yang harus diingat dan dihafalkan. Oke, bisa yang ini diingat baik-baik ya nak ya. Oke, gini aja Bapak Henry tuliskan dulu deh biar lebih nyaman kalian mengerjakannya ya. Oke, biar lebih paham juga pelajaran tentang denah dan arah mata angin. Baik, sekarang Bapak mulai dulu. Denah dan arah mata angin. Pak Henry buat sendiri aja biar enak. Oke, sekarang denah dan arah mata angin. Oke, hafalkan dulu arah mata anginnya. Nah, gambaran Pak Henry ini kurang bagus. Di sini utara sudah tahu semua ya, timur, selatan, barat. Oke, sekarang di sini ditambahkan kembali. Di sini tadi apa namanya di sini nak? Ada laut-lautnya, diingatin. Di sini adalah timur laut, Bapak singkat TL. Kemudian di sini apa tadi? Ada laut-lautnya juga, barat laut BL, Bapak singkat ya. Di sini lagi di bawah ditambahin. Nah, di sini apa tadi antara timur dengan selatan? Tenggara, Bapak singkat TG, tenggara. Kemudian antara selatan dengan barat namanya adalah barat daya. Diingatin baik-baik nih, dihafalin. Mulai sekarang harus dihafalkan. Nah, sekarang bagaimana kita menghubungkan arah mata angin ini dengan denah? Baik, perhatikan misalnya denah ini. Ini denah sederhana aja ya. Ini misalnya rumah Ani. Misal, ini rumah Budi.
Ini rumah Ayi. Di sini rumah Anak. Di sini rumah Cia. Di sini rumah apa ya? Bapak bingung bikin namanya sendiri ya kan? Ali. Di sini rumah Pia. Di sini rumah Ami. Oke, di sini rumah Ari. Di sini ada rumah Andi. Nah, di sini rumah Ria. Di sini rumah Rio. Udah gitu aja namanya ya biar gampang. Jadi ini arah mata angin, di sini denahnya. Ini rumah orang misalnya, tapi loh ya, ini gambar Pak Henry jelek sekali. Bapak paham kok itu ya, harap dimaklumi. Sekarang bagaimana kita menghubungkan denah dan arah mata angin? Begini, sekarang Pak Henry bikin pertanyaan. Dengarkan baik-baik, perhatikan semuanya. Pertanyaannya seperti ini. Sekarang dengarkan perhatiannya. Bangunan yang berada di sebelah selatan rumah Cia adalah rumah. Nah, begitu pertanyaannya. Bangunan yang berada di sebelah selatan rumah Cia. Jadi dari rumah Cia, pertanyaannya sebelah selatannya siapa? Rumah siapa itu? Rumah Ami. Bisakah? Gampang ya. Pokoknya gini pertanyaannya, dengerin lagi baik-baik. Bapak Henry buat kembali. Bangunan yang berada di sebelah tenggara rumah Budi. Bangunan yang berada di sebelah tenggara rumah Budi. Ayo, dari rumah Budi sebelah tenggara rumah siapa? Rumah tenggara mana? Nah, rumah Ali. Bisa dipahami? Sekarang Pak Henry tanya lagi. Bangunan yang berada di sebelah utara dari rumah Ali. Rumah siapa? Di sebelah utara rumah Ali adalah rumah Ayi. Gitu. Jadi pelajaran ini nggak ada berhitung sama sekali, cuma pengingat saja, cuma mengandalkan ingatan. Kalau sudah hafal arah mata angin, gampang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Lagi Pak Henry misalnya tanya lagi. Bangunan yang berada di sebelah barat rumah Ayi adalah, ayo bangunan siapa? 1, 2, 3, jawabannya adalah Budi. Nah begitu, gampang banget kan? Sekarang Pak Henry tanya lagi. Bangunan yang berada di sebelah barat daya rumah Budi. Barat daya rumah Budi siapa? Barat daya rumah Budi. Oh ternyata adalah rumah Anak. Nah, bisakah semuanya sudah ini? Coba Bapak tanya lagi. Bangunan yang berada di sebelah timur rumah Anak adalah rumah rumah Cia. Nah, bisakah sudah? Oke, Bapak tanya lagi. Bangunan yang berada di sebelah barat laut rumah Cia adalah rumah. Bangunan yang berada di sebelah barat laut dari rumah Cia adalah rumah barat laut dari rumah Cia. Siapa rumahnya? Rumah Ani. Gitu. Gimana? Bisa semua kan ini udah? Gampang ya? Bapak bikin pertanyaan lagi misalnya nih. Bangunan yang berada di sebelah selatan rumah Ani. Sebelah selatan rumah Ani berarti rumah Anak. Lagi Bapak tanya lagi. Bangunan yang berada di sebelah selatan rumah Anak adalah rumah Pia. Nah gitu aja. Yang penting kalian hafalin dulu nih arah mata anginnya. Nanti pertanyaannya gampang aja itu. Nih batu satu lagi nih Bapak tanya. Bangunan yang berada di sebelah tenggara rumah Pia. Bangunan yang berada di sebelah tenggara. Yang mana yang tenggara rumah Pia siapa? Ayo tenggara di mana? Rumah Ria. Nah, gampang banget kan? Inilah hubungan denah dengan arah mata angin. Ini denahnya, ini arah mata anginnya. Jadi dihubungkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Henry lontarkan seperti tadi. Gimana? Udah bisa semua kah? Oke, alhamdulillah sudah bisa semua. Gampang banget ya. Yang paling penting nih, hafalin. Bapak tandain dulu. Hafalkan arah mata anginnya. Nih, kalau sudah hafal arah mata anginnya pasti semuanya bisa. Itu ketentuannya ya.
Oke, sudah bisa semua anak soleh dan soleha Pak Henry? Gampang sekali kan? Iya, gampang sekali nih pelajarannya. Mudah banget ya. Nah, sekarang kalau sudah bisa dengan arah denah dan arah mata angin, Pak Henry akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Materi selanjutnya, mari kita lihat di bukunya ya. Setelah denah dan arah mata angin, kita akan belajar tentang posisi benda pada bidang koordinat. Halaman 63. Halaman 63. Nah, ini posisi benda pada bidang koordinat. Oke. Anak-anak yang kalian harus ingat adalah ketika menentukan suatu benda, anak-anak buka halaman 63. Nih. Ya. Ketika kalian belajar posisi benda pada bidang koordinat, yang harus kalian ingat adalah membacanya dari yang mendatar dulu tipsnya. Ingatin sekali lagi nih, Pak Henry bilangin, yang mendatar terlebih dahulu. Nih yang mendatar. Ya, yang mendatar dulu. Yang mendatar dulu. Oke? Setelah membaca yang mendatarnya, baru yang ke atas ataupun yang ke bawahnya. Ya? Bisa diingatin ini? Oke, cara membacanya adalah misalkan di sini, di gambar sini ada gambar siapa ini? Ini bukan siapa nih, ini adalah gambar sapi ya. Nah, gambar sapi ini berada di posisi mana? Sekarang ingat cara membacanya dari yang mendatar dulu. Yang mendatarnya apa ini? A. Oke. Kemudian baru yang ke atasnya berapa nih? 5. Jadi posisi sapi adalah A, 5. Cara nulisnya seperti yang di samping sini ya. A, 5. Bisa dipahami? Jadi kandang sapi terletak pada koordinat A, 5. Sekarang kita lihat ayam. Kandang ayam berada di mana? B, lihat angkanya berapa? 2. Jadi yang mendatar dulu baru yang atas sama bawahnya. Bisa? Terus nih, kandang domba. Kandang domba berada di D, 4. Gampang ini, gampang banget pelajaran ini. Terus kambing F, 3. Ya, yang mendatar dulu diingatin nih, berapa kali sudah Pak Henry bilang yang mendatar dulu. Kemudian ada satu lagi, apa ini? Bebek. Bebek berarti H, 5. Nah, dah selesai. Gampang sekali. Misalnya Pak Henry kasih bintang sini. Bintang. Nah, bintangnya berada di mana ini berarti anak soleh dan soleha? Nih lihat dulu angkanya, hurufnya. Yang mendatar dulu G, 3. Gitu ya. Bisa nih semuanya. Insya Allah bisa ya. Pak Henry misalnya kasih bulat. Bulatnya di sini. Nah, bulat berarti posisinya di mana ini? E, 5. Gimana? Sudah paham? Oh, satu lagi belum paham misalnya nih. Bapak Henry kasih segitiga. Nah, berarti yang segitiga nih berapa nilainya? Koordinatnya adalah C, 3. Gampang banget ini, Pak. Ya, memang betul. Ini gampang sekali pelajarannya ya. Sekarang ini ada gambar denah. Denah ini sudah dimasukkan dalam bidang koordinat. Kita baca ya. Dari rumah Dio dulu. Rumah Dio berarti berada di B, 5. Terus ini rumah Adi. Yang ini rumah Adi di mana ini? B, 3. Terus ini sekolah di mana, Nak? B, 1. Terus ini rumah Kai. Rumah Kai di mana nih? C, 3. Sekarang minimarket berada di F, 3. Terus ini lagi. Restoran F, 2. Nah, terus ini toko buku berada di H, 5. Gimana? Sudah bisa semuanya? Oh, satu lagi nih, nah, arah mata angin berada di yang ini. Berada di H, 1. Sekarang misalnya rumah Pak Henry ada di sini. Di mana ya rumah Pak Henry? Misalnya ada di sini aja rumah Pak Henry. Ini rumah Pak Henry ya. Rumah Pak Henry berada di mana berarti itu? Perhatikan yang mendatar dulu. E, 5. Gimana? Udah bisa semua? Bisa semua Pak Henry. Alhamdulillah. Hore. Nah, bentuk bidang koordinat itu nggak cuma begini aja ya. Ada juga bentuknya yang seperti ini. Perhatikan baik-baik bukunya. Ini kan yang gabungan huruf sama angka. Baca yang mendatar dulu, baru yang ke atas atau ke bawahnya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Halaman 65.
Perhatikan anak soleh dan soleha halaman 65. Nah, di halaman 65 ini ada bidang koordinat. Nah, bidang koordinat ini adalah ditemukan oleh Rene Descartes. Ini namanya di samping sini nih, Impomet, dibaca ya. Jadi, ini koordinat ini namanya adalah koordinat kartesius. Ya, namanya koordinat kartesius yang berbentuk seperti ini. Nah, terus yang mendatar ini yang Pak Henry bilang dari tadi mendatar itu namanya adalah sumbu X. Yang mendatar ini namanya sumbu X. Sedangkan yang dari atas ke bawah gini ya, ini namanya adalah sumbu Y. Jadi yang ini yang mendatar sumbu X, yang dari atas ke bawah namanya sumbu Y. Anak soleh dan soleha ingat ya yang Bapak ajarin tadi. Ingat cara membacanya dari yang mendatar dulu. Dari yang mendatar dulu cara membacanya. Diingat baik-baik. Cara membacanya nanti dari yang mendatar dulu. Ya, yang mendatar itu yang ini, yang X dulu baru yang Y-nya. Bisa dipahami ya? Nah, X itu disebut dengan apsis. Jadi sumbu mendatar itu disebut apsis, ya. Yang mendatar ini disebut sumbu apa? Apsis. Sedangkan yang Y, yang tegak ini, yang atas sama bawah, itu adalah ordinat. Nah, yang mendatar apsis, yang tegak ordinat. Gimana? Sudah bisa diingatin ya? Dibaca sambil buku-bukunya sudah jelas di sini, sudah diterangkan dengan baik sama bukunya ini. Sekarang Pak Henry bantu. Misalnya di sini ada titik A. Perhatikan kalian di bukunya masing-masing. Ini ada titik A di sini ya. Ini A. Lihat ya. Sekarang ingat cara membacanya dari yang mendatar dulu. Tadi Pak Henry sudah berkali-kali kasih tahu yang mendatar dulu. Yang mendatar berapa angkanya ini? Ini lihat angkanya berapa nih? 4. Berarti mendatarnya adalah 4, sekarang lihat yang tegaknya angkanya berapa? Set di sini. Angkanya berapa ini? 2. Jadi titik A koordinatnya adalah 4,2. Bisa dipahami anak-anak. Yang mendatar 4-nya dapat dari mana Pak? Dari yang mendatarnya dulu. Nilainya 4. Kemudian 2-nya dapat dari mana Pak? Dari yang tegaknya nih 2-nya. Jadi X dulu baru Y cara bacanya. Diingat-ingat. Yang X dulu dibaca baru yang Y ya, yang mendatar dulu. Gimana? Bisa dipahami nih? Pak Henry kasih titik lagi misalnya di sini nih. Nih, misalnya adalah titik Pak Henry H. Berapakah titik H? Yuk dilihatin di sini angkanya berapa nih? Yang mendatar dulu. Oh, 2, Pak. Dia 2, 2, berapa? Lihat lagi di sini sampingnya. 2, berapa nih? 2,4 gitu. Jadi X dulu yang mendatar dulu ya. Oke, anak-anak perhatikan kalau di bagian kanan sama bagian atas semua angkanya positif, sedangkan bagian kiri dan bawah semua angkanya negatif. Jadi kalau di sini misalnya Pak Henry kasih di sini angkanya. Nah, angkanya titiknya. Misalnya ada titik G di sini. Berapakah nilai titik G? Kalian baca dulu yang mendatar berapa nilainya di sini. Dibaca apa? Min 2, berapa lihat Tina? Lihat yang tegaknya. Min 2,3. Nah gitu ya. Sambil dicoret-coret bukunya. Biar nggak bersih sama sekali. Selama ini mungkin bersih aja buku tuh. Nggak pernah dicoret-coret. Mulai sekarang dicoret-coret bukunya ya. Sama Bapak. Bareng-bareng sama Bapak nih coret-coret buku. Oke. Sekarang di sini sambil belajar. Kasih titik lagi di sini. Titik I misalnya. Titik I berapa nih? Lihat nih yang mendatarnya berapa angkanya? Min 4, berapa? Lihat nih angkanya sebelahnya. 2. Jadi yang mendatar dulu baru yang tegak. Sudah pahamkah atau belum ini? Oke, sekarang Pak Henry kalau yang B ini gimana? B ini di sini. Nah, yang B cara membacanya tadi Bapak bilang gimana? Yang mendatar dulu kan? Yang mendatar dulu berapa nih nilainya? Min 5, berapa? Berapa Pak Henry? Nilai Y-nya berapa? Nah, nilai Y-nya adalah 0. Diingatin baik-baik karena dia nggak punya di sini nggak ada apa-apa. Di sini ada titik 0,0. Jadi karena di sini tepat berada di min 5, maka koordinat titik B itu adalah min 5,0. Jadi kalau misalnya di sini Pak, di sini titiknya misalnya nih yang Bapak lingkarin nih. Lihat sini ya. Nih misalnya nih.
Di sini titik E misalnya. Titik E ini berapa nilainya? Yang mendatarnya berapa nilainya? 2,0 gitu. Bisa dipahami semuanya? Ya, insya Allah sudah bisa paham semua ya. Sekarang titik C. Titik C berapa di sini nilainya? Ayo perhatikan. Nilainya adalah min 2, min 3. Nah, titik D berapa nih Pak Henry? Titik D 6, min 2. Pokoknya diingat ya, yang mendatar terlebih dahulu. Oke, kayak mana Pak Henry kalau titiknya misalnya di sini? Nah, di sini. Misalnya gimana tuh? Koordinatnya berapa ini Pak? Misalnya ini adalah J. Cara membacanya tadi Pak Henry bilang apa? Dari yang mendatar dulu. Ini yang tegak dulu kan? Nah, sekarang titiknya berada di titik yang tegak yang mendatarnya. Nggak ada ya, berarti nilainya adalah 0, nah baru yang tegaknya berapa nilainya ini? Min 4. Jadi 0, min 4. Begitu caranya ya. Oke, Pak Henry kasih titik lagi di sini misalnya nih. Jadi berapa nilainya ini? K. Berarti mendatarnya berapa X-nya? Mendatarnya adalah 0, baru yang tegaknya min 2. Sebentar aja kan ngerjakan begini, simple banget pelajaran ini. Pak Henry kasih lagi titik misalnya di sini. Baca dulu yang mendatarnya berapa nilainya itu? Min 5, berapa? Lihat samping sininya. Min 5, min 4. Dah, selesai semuanya. Sudah bisa semua ya? Iya, alhamdulillah kalau sudah bisa semua tentang bidang koordinat. Pelajaran koordinat ini nanti akan terus dipelajari sampai kalian ke kelas 6. Jadi mulai sekarang diperhatikan dan diingat baik-baik yang Pak Henry ajarkan. Mulainya dari yang mendatar dulu membacanya, baru yang tegaknya. Ya, dari yang mendatar dulu, baru yang atas sama bawahnya. Perhatikan angka-angkanya. Kalau min ya min, kalau plus ya plus. Jangan sampai salah baca ya. Di bagian atas sama samping kanan itu yang positif, bagian kiri dan bagian bawah itu yang negatif. Diingat baik-baik anak soleh dan soleha ya. Oke, bisa semua sudah ini? Gampang banget ya. Oke, sekarang kita periksa yang ini. Kita mulai dari yang B dulu. Yang B berapa berarti ini koordinatnya? Koordinatnya adalah 3,1. Terus kalau yang A ini berapa nih? Baca dulu yang mendatarnya 2, yang tegaknya adalah min 2 gitu. Terus yang C ini berapa? Yang C ini baca yang mendatarnya dulu berapa nilainya? Min 3, lihat sininya 1 gitu. Bisa ya? Terus yang ini, yang D berapa nih? Lihat yang mendatarnya min 2, berapa nih? Min 3. Oke, D-nya min 2, min 3. Bisa ya semuanya ya? Terus pertanyaannya adalah koordinat titik berikut yang salah adalah yang mana berarti? Lihat ini, A-nya udah benar 2, min 2. B-nya 3,1 benar. Yang C-nya adalah 1, min 3. Nah, yang ini yang salah. Terus yang D-nya adalah min 2, min 3 benar. Berarti koordinat titik berikut yang salah adalah C. Yang salah adalah C, karena terbalik dia, harusnya adalah min 3,1 bukan 1, min 3 gitu. Paham ya? Oke, ini soal-soal ujian nasional seperti ini. Jadi di mana cari yang salah, mana yang benar. Nanti kalau udah kelas 6. Kita balik ke halaman berikutnya, halaman 66. Perhatikan titiknya di sini. Ada titik A nih, titik A berapa nilainya berarti? 4,3. Kalau titik D 4, min 3. Titik C min 2, min 3. Titik B min 2,1. Udah begitu aja. Gampang sekali kan? Iya, gampang sekali. Ini gampang banget. Terus misalnya ini lagi nih, titik D berapa nih koordinatnya titik D? Min 3, berapa tuh? 4. Terus yang titik A berapa? Min 5, min 3. Terus titik B berarti 2, min 3. Nah, gampang sekali kan anak-anak soleh dan soleha. Ini gampang banget pelajarannya, gak ada yang susah sama sekali ya pelajaran ini. Oke, sudah habis nih yang Pak Henry ajarin. Kalian bisa isi ini sendiri di rumah, latihan 2-nya diisi ya.
Gambarkan nih misalnya ini nih, bintang kan letaknya pada C,1, makanya digambarkan di sini C,1. Terus tabung terletak di kolom B,6. B,6 di mana? Nah, di sini B,6. Terus berdasarkan gambar dan keterangan di atas, gambarkan daun pada A,2. Di mana A,2? A,2 berarti daun, gambar di sini daun. Aduh, Pak Henry menggambarnya jelek banget nih. Apa cara gambar daun? Kayak gini kali ya. Aduh, daunnya kayak apa nih? Nah, begini aja sudah gambar daunnya Pak Henry. A,2 ini adalah daun. Dah, begitu aja ya. Bisa semuanya anak-anak ya diisi sendiri ini sampai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sambil belajar di rumah sebagai latihan. Kerjakan latihan 2-nya. Terus, nah kalau yang ini nih gampang. Ini sama kayak tadi. Misalnya buah-buahan ini, buah jeruk berada di C,3. Itu gampang banget. Yang ini aja nah. Yang nomor 1 itu dikerjakan sama yang nomor 5. Nih yang nomor 5. Jadi yang dikerjakan yang nomor 1 sama nomor 5. Nomor 5, tuliskan koordinat titik-titik di atas ya. Yang 5A aja. Nah, yang dikerjakan 5A aja sama nomor 1 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J tadi ya. Nomor 5 ini tentukan koordinat titik-titiknya sama kayak yang Pak Henry ajarin tadi. Misalnya nih yang C. Yang C berada di mana dia? Berada di mana nih C? Bacanya dari yang mendatar dulu baru yang tegaknya ya. Oke, Pak Henry contohkan satu contoh. Misalnya Pak Henry kasih titik sini. Bapak misalkan nih ya, bukan soal yang ada di sini nih. A, B, B-nya mana nih? A, B, C, D, E, F, G. Ada A, ada D, C, F, sama E. Bapak misalkan di sini adalah G. Nah, pertanyaannya tuliskan koordinat titik di atas. Yang A ini cara ngerjakannya adalah misalnya G. Ini misal ya G. Jadi G berada di mana nih? Lihat dulu yang mendatarnya angka berapa? Angka 2. Yang tegaknya berapa? 6. Jadi jawabannya adalah 2,6. Paham? Jadi G-nya jawabannya adalah 2,6. Nah, kalian yang 5A ini kalian jawab. A-nya berapa? Terus C-nya berapa, D-nya berapa koordinatnya, E-nya berapa koordinatnya, F-nya berapa koordinatnya. Silakan jawab sendiri. Oke. 5A cara ngerjakan seperti yang G yang Pak Henry contohkan. Oke. Jadi yang dikerjakan nomor 1 bagian ini 1 sama bagian 5. 1 dan 5 ya. 1 dan 5. Oke, bisa semua anak-anak soleh dan soleha. Semoga kalian tetap semangat belajar matematika dari rumah ya. Yuk silahkan dikerjakan itu baik-baik di rumah. Kalau sudah silahkan kalian foto aja tuh, foto kirim ke Google Classroom seperti biasa. Foto yang ini di sini di bukunya nih, yang ini digambar dulu semuanya, gambarnya sesuai dengan gambar yang diperintahkan. Terus yang bagian 5 kerjakan yang bagian A-nya. Nih sudah Bapak siapkan nih, tinggal diisi ya. Diisi sendiri A-nya berapa koordinatnya, C-nya berapa, D-nya berapa, E-nya berapa, F-nya berapa koordinatnya. Oke? Pak Henry cukupkan dulu ya. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Insya Allah anak-anak paham semua. Pak Henry doakan semoga kalian sehat semuanya ya. Oke, semoga yang sedikit dari Pak Henry ini bermanfaat ya. Pak Henry akhiri dulu, silakan dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.